Halo sahabat figur edukatif, kali ini kita akan coba cara upload UKIN portofolio. Pertama, jangan lupa kunjungin webnya dulu di ukin.ukmppg.id, kemudian teman-teman login dan akan muncul tampilan seperti ini. Selamat pagi Vidya Kartika Sari. Nah, di sini account saya muncul tampilan seperti ini dan di sini akan muncul beberapa menu yang dan juga ketentuan. Yang pertama, kegiatan penelitian dan publikasi, kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi baru, kegiatan yang menghasilkan inovasi, kemudian di sini ada lagi kegiatan prestasi hasil yang pernah dicapai, kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dan terakhir, menu berikutnya adalah pembelajaran, ini rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi, ada, banyak ya, yang pertama nih kegiatan penelitian dan publikasi dulu, klik menunya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ada deskripsinya bahwa komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Nah, di sini ada jadwal entry data bahwa, kalian bisa upload di, rentang waktu tertentu. Nah, ini jangan sampai kelewat termasuk jamnya juga. Nah, di sini ada deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi, teman-teman, isi di sini deskripsinya seputar penelitian. Jadi baiknya, teman-teman ketikkan terlebih dahulu baru bisa dipaste di sini. Kemudian berikutnya, teman-teman di sini, bisa isi, di bawahnya ya, bisa tambahkan penelitian. Nah, kemudian menu yang kedua, ini adalah kegiatan refleksi diri. Nah, di sini ada deskripsinya juga. Nah, di sini karena saya sudah, upload ya, nah nanti, eee, saya tunjukkan cara uploadnya. Nah, komponen refleksi dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, baik dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Nah, melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, berinteraksi dengan orang lain. Nah, analisis ini mendeskripsikan apakah pengembangan diri ini, penelitian dan pengembangan karya inovasi sudah direncanakan, dilaksanakan dan dinilai secara baik. Nah, di sini, tampilannya masih sama seperti yang tadi, ada deskripsinya dulu, kemudian nanti di sini, bisa, teman-teman tambahkan kegiatan refleksinya apa saja. Satu persatu bisa teman-teman, upload. Di sini bisa banyak banget, tidak terbatas, untuk bisa penambahan filenya. Nah, kemudian di sini, ada deskripsi kegiatan refleksi diri diisi, baiknya udah diketikkan dulu, jadi tinggal dipaste saja. Kemudian, bisa klik kembali, kemudian yang berikutnya setelah kegiatan refleksi kita ke yang ketiga, kegiatan pencarian informasi baru. Nah, di sini, kegiatan pencarian informasi ini, merupakan komponen informasi dan pengetahuan baru dibuktikan dengan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan lokakarya, seminar, webinar, atau konferensi dan juga kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas diri. Jadi bisa apa aja ya, yang tadi disebutkan. Nah, di sini harus bisa dibuktikan dengan sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Nah, jadi, kalau misalnya, teman-teman mengikuti atau misalnya jadi pemakalah dalam suatu seminar, maka, harus dibuktikan dengan sertifikat, kemudian makalah atau bahan presentasinya juga disertakan. Nah, jadi, dia kalau jadi pemakalah dengan jadi peserta beda. Nah, di sini, ada menu lihat berkas fakta integritas karena saya sudah upload. Nah, untuk fakta integritas itu satu aja, di-upload satu kali dan dia akan kedetek langsung di semua menu tadi. Jadi nggak perlu upload berulang-ulang. Nah, di sini bisa ditambahkan sebanyak teman-teman mengikuti seminar ataupun memberikan, keilmuan, di, forum ilmiah. Kemudian berikutnya,
kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nah, ini komponen yang menghasilkan inovasi baru adalah upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi yang menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Jadi ini hasil karya kita, diisikan sama deskripsinya dulu, kemudian berikutnya baru bawahnya di tabel ini ditambahkan apa saja sih, karya inovasi yang sudah kita buat gitu ya selama kita melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang guru. Nah, kemudian jadwal entry data masih tetap sama ya, semua menu itu sama karena dia dibuka dan ditutup secara bersamaan. Nah, jadi bisa modul bentuknya, karya teknologi sederhana, karya praktikum, dan lain-lain. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan karya inovasi. Termasuk juga kalau kita membuat buku, ya, nah ini juga masuk di karya inovasi. Berikutnya, kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Nah, ini kompetisi, mungkin kalau misalnya deskripsinya secara umum ya tentang prestasi guru ya, mencakup perolehan kejuaraan. Nah, di sini ada dua persepsi ya, bahwa ada yang prestasi kita aja sebagai guru, ada juga yang memperbolehkan, ada juga LPTK yang memperbolehkan bahwa ketika kita menjadi pembimbing olimpiade misalnya, atau pembimbing karya ilmiah siswa yang diikut sertakan lomba dan kemudian menang, nah ini juga bisa menjadi bagian dari prestasi guru. Nah, sehingga itu juga bisa dimasukkan. Jadi yang pertama yang dimasukkan adalah deskripsi terlebih dahulu, deskripsi kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Nah, kemudian kita masukkan, inputkan datanya, kegiatannya di bawah ya. Nah, itu terkait dengan prestasi itu bisa kita sebagai guru ya yang memenangkan itu, ini kebetulan adalah prestasi yang saya capai selama ini gitu, dan bisa juga ditambahkan prestasi siswa yang pernah kita bimbing, baik itu dalam kegiatan karya ilmiah ataupun juga olimpiade. Kemudian berikutnya, kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Jadi komponen pengabdian ini meliputi bukti-bukti kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah. Misal kegiatan akreditasi, anggota atau ketua panitia kegiatan di sekolah dan juga di masyarakat, misalnya menjadi tim di kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk di tempat ibadah. Nah, jadi di sini bisa banyak ya, bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Nah, isikan dulu deskripsinya. Nah, tapi ini harus dibuktikan juga. Jadi di sini tidak hanya kita nginput nama kegiatan dan penyelenggara saja, tapi dibuktikan ya. Nah, misalnya di sini ada kegiatan akreditasi, maka ada SK-nya. Kemudian anggota ketua panitia kegiatan sekolah. Nah, ini ada surat keterangan yang menyatakan bahwa kita adalah ketua panitia di kegiatan tersebut. Atau misalnya masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu bisa dari RT, RW, atau misalnya kalau misalnya di tempat ibadah misalnya ya berarti dari pengurus masjid gitu. Nah, jadi dibuktikan baik itu boleh sertifikat, boleh surat keputusan ya, SK, surat keputusan boleh, surat keterangan juga boleh kemarin saya, kemudian surat tugas ya dari lembaga penyelenggara. Ya, jadi kalau akreditasi berarti ada SK tugasnya gitu ya, yang berisi daftar panitia termasuk kita di dalamnya. Nah, kemudian diisikan kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, peran kita apa di kegiatan tersebut ya. Nah, dan lain-lain. Kemudian terakhir ini ada rencana pembelajaran ya. Nah, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi ini diuploadkan ya. Jadi nama sekolahnya NPSN ini karena saya sudah sudah upload berkas. Nah, jadi ini bahannya seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah diupload terus teman-teman mau preview, maka klik preview. Mau cek dulu gitu misalnya, takut salah misalnya upload dokumennya, maka teman-teman bisa cek
terlebih dahulu dengan melihat menu preview. Nah, kelancaran, pengisian atau pengupload-an ataupun pengecekan di UKIN portofolio ini tergantung jaringan internet yang teman-teman miliki, ya. Iya, bisa jadi, ada yang tidak selesai terupload gitu ya, atau, sulit di, akses gitu ya, kalau misalnya jaringan internetnya itu, eee, terhambat. Nah, jadi ini videonya. Jadi 2 yang diupload di satu menu ini, yang pertama adalah, modul ajar atau RPP di sini, ya. Di sini bisa dokumen, Word ataupun, dokumen PDF. Nah, kemudian ini modul ajar saya karena, saya menggunakan kurikulum Merdeka. Bagi sekolah yang masih menggunakan K13 ini beda-beda ya masing-masing LPTK. Ada yang, menyesuaikan dengan kurikulum yang di sekolahnya, ada yang memang, diminta untuk tetap membuat kurikulum Merdeka sambil belajar sebelum diimplementasikan, karena kedepannya akan, lebih masif, diimplementasikan. Jadi, setiap LPTK beda-beda terkait modul ajar. Nah, ini ya tampilan depannya kalau teman-teman mau, login ya, ada nomor UKG, ini nomor UKG penting jadi jangan sampai lupa. Jadi kalau mau login pun udah disiapkan. Ya, ini menu peserta. Kemudian masukkan tanggal lahir. Ya, ini bisa diklik kalau mau ganti bulannya di panahnya 1, kalau mau ganti tahun di yang panahnya 2 gitu ya. Kalau ke kiri misalnya, ini ya. Kemudian berikutnya, masukkan NIK atau nomor KTP. Kemudian klik masuk. Nah, sukses gitu ya. Jadi setelah kita upload semuanya, kita logout dulu, kemudian kita login kembali, kita cek lagi apakah, sudah berhasil ya tersimpan. Nah, gitu. Jadi, nanti ada notifikasi di atasnya kalau kita berhasil login ya, sukses. Nah, jadi, untuk upload, UKIN portofolio ini sebaiknya sudah disiapkan dulu, berkas-berkasnya. Jadi baiknya, sudah bikin borang UKIN-nya terlebih dahulu supaya teman-teman lebih, mudah dalam pengupload-an. Jadi udah tinggal copy paste sama tinggal upload aja gitu. Jadi kita sudah, menyiapkan filenya di drive, link drive-nya sudah disertakan di dalam borang UKIN tersebut. Untuk borang UKIN-nya seperti apa, nanti saya upload contoh borang UKIN milik saya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa download, nanti tinggal disesuaikan aja, dengan, teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.